saham itu hanya angka-angka setan semua, Pak. Setan. Betul, Pak. Loh, semua Tapi nggak orang serem, ya. kan? Enggak sih, Pak. Enggak, ya? Yang penting profit, Pak. Yang penting profit. Jadi trade. Halo trader, selamat datang di channel kami, di channel TT Tanya Trader. Di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada kami. Nah, perkenalkan di samping saya adalah Nama saya Tama, saya dari broker PT Victory International Future Sabang Cirebon. Nah, ini tuan rumah channel. Perkenalkan juga saya Dede dari Simple Trade Academy. Di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan mengenai seputar trading atau broker. Nah, mungkin akan kami mulai dulu dari yang pertama dari Muhammad Basofia. Konsep terbaik apa menjadi seorang trader? Untuk menjadi seorang trader, konsep terbaik untuk menjadi seorang Apa nih, trader. Pak? Kira-kira apa ya, Pak? Konsep terbaik untuk menjadi seorang trader. Konsep terbaik untuk menjadi seorang trader kalau menurut saya ya belajar sama Simple trade, Simple ya? Trade sama Oh Kok iya, Dede. benar-benar. Nah, itu. Jadi Yang lain gini. nothing. Nothing. Iya. Sombong banget ya, Pak. Iya, harus gitu, emang Pak. sombong ya, Pak Emang ya. sombong. Iya, betul. Broker harus sombong. Betul, Trader harus sombong, Pak. Iya. Jadi gini, mungkin pertanyaan dari Muhammad Basofi, konsep terbaik untuk menjadi seorang trader. Lebih baik gabunglah ke Simple Trade Academy, karena di dalam Simple Trade Academy itu ada yang namanya konsep ya, konsep DD 2%. Itu DD bukan nama saya, singkatannya dari drawdown. Oke. Di dalam konsep itu ada terdiri dari 4 poin, Pak. Oh, ada 4 poin. Apa aja itu, Pak? Ini boleh dibuka di sini enggak, Pak? Jangan deh. Jangan ya, Pak ya. Nanti kita Iya. sulit sendiri ya, Pak. Iya, Oke, benar-benar. Nah, Heeh. baiknya gabung saja. Nanti kita akan bongkar satu-satu dari Konsep. konsep itu, karena terdiri dari 4 poin. Ketika menjalankan 1 atau 2 poin saja, itu hasilnya tetap berbeda. Oke, next aja, Pak. Siap, next Pak. Pertanyaan berikutnya dari Nuryani. Harga kan berubah-ubah setiap detik, dan itu harga patokan dunia kan. Pertanyaannya, patokan harga kita itu dari mana, Pak? Nah, ini mungkin Pak Tama bisa lebih tahu ya, bisa menjawab soal ini ya, Pak. Nah, kalau patokan harga itu kan udah jelas ya, pasti dari patokan harga dunia. Jadi dari contohnya nih kayak emas itu kan kita kiblatnya ke Loko London. Jadi harga emas itu harga yang ditetapkan, yang ditransaksikan di London Pasar. Bullion Market. Oh, ya, kayak oke. gitu. Itu contohnya seperti itu. Jadi nggak mungkin ya, Pak, itu harganya berbeda-beda, itu tidak mungkin ya, Pak ya? Nggak mungkin. Jadi kita kalau misalkan patokannya dari sono, ya harganya pasti sesuai Satu, berarti dari sana. seluruh dunia sama gitu, Sama. Pak. Oke. Saya kira cukup ya pertanyaan itu. Oh, nanti saya coba mau tanya, berarti bisa nggak nih antar broker merubah apa tuh harga masing-masing, Pak? Bisa nggak? Ada kemungkinan nggak itu, Pak? Kalau untuk merubah sih tidak bisa. Tapi kalau misalkan nih, kan istilahnya setiap di Indonesia nih broker itu kan banyak banget ya. Betul. Kan istilah. Tapi kalau yang di kita Victory itu kan patokannya seperti emas kan yang di Loko London. Loko London. Gitu. Nah, Oke. kalau yang broker lain nggak tahu nih dari mana. Oke. Nah, perbedaan harga itu pasti ada, tapi selisihnya nggak banyak. Oke. Kita langsung ke pertanyaan berikut saja, Pak. Ya. Yang ketiga dari Nuke. Nah, ini indikator apa yang paling tepat digunakan dalam trading forex? Mungkin ini saya yang jawab nih, Pak ya. Iya. Oke. Kayak test pack gitu loh mungkin loh. Indikator apa yang paling tepat digunakan dalam trading forex? Sebenarnya gini, indikator itu diciptakan itu pasti ada maksudnya. Yang jadi masalah, indikator itu banyak loh. Betul ya, Pak ya? Indikator itu ada ratusan. Permasalahannya gini, dia Kayak Tenggo dong. masalahnya ketika dia memakai satu indikator, dia bisa tidak memakainya. Kebanyakan hanya tahu kulitnya saja, Pak. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh trader pemula. Ketika dia salah, akhirnya mencari indikator yang lain. Jadi menurut saya
yang bagus ya nggak ada, semua bagus bagus ya. asal bisa memakainya. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan indikatornya bagus tapi dia nggak bisa makainya, ya dia bakal anggap jelek Ya itu balik lagi percuma kan Pak. Percuma ya. Ibarat tidak berguna. Gitu. Semua indikator bagus lah. Semua indikator bagus, betul. Makainya. Betul. Hanya harus memahami bagaimana cara memakainya. Betul. Oke, ini kok pertanyaan keempat dari Yohanes. Oke, baik. Maksud dan fungsi pending limit itu untuk apa? Gitu Ya. ya. Jadi begini trader, ketika kita trading itu ada yang kita langsung masuk market Instan eksekusi lah ya kalau disebut di MetaTrader tuh. Betul. Nah ada yang disebut apa ini pending. Pending ini semacam apa ya, kita pesan ke broker. Bisa pesan juga ya? Ya itu ada itu apa fiturnya Pak. Jadi kita bisa pesan misalkan Bapak nih punya apa analisa lah ya, harga itu akan naik, kemudian di harga tertentu dia akan turun misalkan kan gitu. Nah di situ kita bisa namanya pending limit, pesan kepada broker. Tetapi bukan kita pesan by phone, by system Pak. By system. Jadi nanti begitu harga yang dipesan kena, dia otomatis masuk. Ketika kita tidur atau apapun by system Pak. Enak ya, nggak perlu ngototin. Nggak perlu menunggu harga sampai di harga segitu kita harus nungguin, itu sebenarnya nggak usah Pak. Makanya itu fungsinya pending limit. Ya. Oke. Next. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mbak Ulan ya. Apakah trading forex mahal? Emang ada harganya tak kok? Ada Pak, tergantung waktunya. Contoh seperti saya itu ya mahal, saya sudah menghabiskan uang ya lumayan gitu loh Pak, untuk beli rumah mewah bisa. Ya, kalau dibilang mahal ya mahal lah. Mahal itu berarti di belajarnya tak? Betul, di belajarnya. Menghabiskan uangnya Pak. Tapi kalau untuk belajar untuk mau langsung menjadi yang profesional itu murah Pak. Gitu. Cuma 5 juta Pak. 5 juta. Dan itu ada garansi uang kembali. Gitu, iya. Berarti tahu nggak Pak di mana itu Pak? Untuk para trader kalau ingin belajar lebih cepat menjadi trader profesional. Jangan ngomong profesional lah. Yang business. Lebih lebih hebat, coba gabung ke Simple Trade Academy dengan hasil progres yang akan lebih cepat daripada belajar sendiri trial and error. Malah lebih mahal ya? Lebih mahal jatuhnya. Dan kalau belajar trial and error itu tidak akan ada uang kembali loh Pak. Kalau di kami kan ada ketika gagal tambah sepeser pun dipotong akan dikembalikan. Oke, sampai sini apa ya? Kita lanjut ya. Dari Sheila ya Pak. Silakan Pak. Saya aja. Iya. Bagaimana cara menghadapi loss dan profit di dalam dunia trading forex ini? Gimana? Saya yang jawab atau Pak Hanung ini? Ya kalau saya jawabnya kalau misalkan profit ya. Oke aja ya. Iya, happy lah. Happy kita menghadapinya kalau. Nah kalau loss gimana Loss ya hadapi dengan senyuman aja. Oh gitu. Jadi berpura-pura saja ya Pak ya. Iya, meskipun pura-pura itu perih ya Pak. Nah kalau dari sudut pandang Ko Dede gimana ini? Gini, ketika kita menjalankan trading yang sudah ada konsepnya, planningnya, semuanya, itu gini Pak, yang saya jalani itu santai Pak. Mau profit, mau loss itu mungkin Pak Anung juga nggak akan tahu sih sedang profit apa loss, karena semua sudah diukur kok Pak. Enjoy saja. Kenapa? Karena loss itu bagian dari trading. Jadi bukan hal yang hina banget bagi saya itu gitu Pak. Bukan musibah ya. Bukan aib lah. Bukan. Karena loss itu bagian dari trading. Yang penting akumulasi akumulasinya profit. Betul. Itulah kelebihannya Simple Trade Academy. Oke, kita lanjut ya Pak. Siap. Nah ini ada pertanyaan dari Imron. Tren forex apa yang paling baik nih Pak? Mungkin ini pertanyaannya agak membingungkan. Mungkin pair apa yang paling baik? Coba barangkali Bapak bisa ini menjawab Pak dari Imron. Kalau menurut saya ya untuk
pair forex apa yang paling baik? Semua baik ya kok ya, nggak Betul. ada yang paling baik itu mana, yang jelek itu mana, nggak ada. Selama di pairnya itu ada peluang, kesempatan, iya dong. ya itu bagus, Iya, ya kan? betul. Jadi nggak usah terlalu fanatik lah. Contoh kata aja ya, saya tanya pada trader, ini di kehidupan sehari-hari, baik mana Yamaha sama Honda? Terus semuanya juga banyak yang beli Yamaha dan Honda gitu Jangan kan. sebut merek. Oh nggak boleh sebut merek ya, Iya, copyright nggak ya. Oke. di-endorse. Tit gitu aja ya Pak. Iya. Oke lanjut. Kira-kira sudah menjawab belum ini mewakili? Udah lah Pak. Sudah ya. Oke lanjut ya Pak Tama. Ini ada pertanyaan dari Mbak Rina. Apakah metode-metode technical analysis dan fundamental di forex juga sama di trading saham? Nah, coba Pak, mungkin banyak pertanyaan di luar juga yang sama ini Pak. Apakah metode-metode technical analysis dan fundamental di forex juga sama di trading saham? Sama aja. Sama aja ya Pak sama ya. Aja. Oh, soalnya indikator juga sama aja. Oh, ada gitu. moving average, ada stochastic segala macam ya Pak ya. Sama aja. Oke, Nggak ada bedanya sih. Kalau menurut saya sih Pak, memang betul. Menurut saya loh, sudut pandang saya itu sama Pak. Jadi trading forex dan saham itu hanya angka-angka setan semua Pak. Setan. Betul Pak. Loh semua Tapi nggak orang serem, ya, kan? enggak sih Pak. Enggak, ya? Yang penting profit Pak. Yang penting profit. Jadi trading itu hanya mencari selisih dimanapun di trading forex atau saham. Nah itu yang disebut saya angka setan. Nah cuman mungkin menghadapinya yang berbeda, strateginya yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena satu tidak memakai leverage, satu memakai leverage. Nah itulah mungkin kalau mau lebih tahu kita nanti bahas Ya, next di aja ya next Pak aja ya. lah. Kan Yang itu bakal lebih panjang ini, sih. Betul ya Pak ya. Kita lanjut aja ke Lanjut. pertanyaan berikutnya Oke. ya Pak. Ke Sekarang, 9. oke silakan Pertanyaan Pak. ke 9. Dari Ramdan, bagaimana cara entry marketnya? Apakah market tersebut termasuk tren naik atau tren turun? Betul. Gimana Coba nih? saya jawab ya Pak Oke, ya. sip. Jadi kalau untuk entry itu sebenarnya banyak caranya. Yang penting kita trading hanya di dalam tren. Kenapa di dalam tren? Karena perbandingan perbedaannya itu selisih harga banyak gitu ya Pak. Signifikan ya. Betul. Nah, dan disitulah kita harus mencari keuntungan. Nah, Berarti bagaimana ada. caranya? Mungkin ada yang namanya indikator, Pak. Nah, apa itu? Silakan dicarilah di Google. Search aja pakai Google, cari untuk membaca tren. Nah, di situ kalian bisa mulai Banyak ya di situ. banyak sekali. Mungkin Pak Anung ada masukan untuk membaca tren atau bagaimana nih, Pak? Udah dijawab. Sudah dijawab ya Pak Iya. ya? Mewakili ya Pak? Iya, Berarti mewakili. lanjut aja ya? Lanjut aja. Oke, langsung. Pertanyaan berikutnya dari Arif Maulana. Konsep apa yang baik yang digunakan untuk trader pemula? Dan maksud dari teknik Fibonacci itu seperti apa Pak? Nah, ini mungkin teknikal ya Pak ya? Technical, ini Bingung suhunya ini. juga nih. Iya. Konsep apa yang baik untuk digunakan untuk trader pemula? Udah gini aja intinya para trader, gabung saja ke Simple Trade Academy. Di situ akan saya bongkar semua tentang mindset trading yang benar. Oke. Nah, pertanyaan yang tadi maksud dari teknik Fibonacci itu seperti apa? Secara garis besar Fibonacci itu hanya untuk mencari koreksi dari dalam satu tren. Kayak support and resist gitu ta. Beda Pak. Beda ya? Kalau support and resist kan ketika harga sudah pernah menyentuh itu. Nah kalau Fibonacci itu kekuatan koreksi di Kekuatan dalam koreksi. tren. Nah itu kan Oh, ada, Bapak kan pernah tahu ketika tren kan ada koreksi yang pendek, ada koreksi yang panjang kan gitu Pak. Iya, Nah iya. itu biasanya bisa dibaca dengan tools Fibonacci. Oh iya. Gitu. Sebenarnya kadang tuh ada orang yang suka Fibonacci itu untuk kayak support and resist gitu. Sebenarnya Nah, ini udah dijawab bisa. nih. Makanya Gitu. kalau di tempat Simple Trade Academy tidak akan mendewakan semua tools, indikator, karena itu semua hanya analisa. Oke, mungkin sudah bisa diterima mengenai Fibonacci. Kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Oke. Pertanyaan yang ke-11. Oke Pak, barangkali Bapak mau membacakan. Ini dari Ayu. Ayu. Kenapa scalping tidak dianjurkan? Padahal yang penting dalam bisnis kan profitnya. Bener. Nah, kenapa nih betul. kok nggak dianjurin scalping? Gini Pak,
sebenarnya nggak salah. Scalping Salah, ya? itu juga bagus. Hanya mungkin membentukkan mental atau apa ya, effort apa usaha yang begitu Oh yang inilah ya. keras lah. Lebih Kan struggle. lebih struggle. Kenapa? Gini Pak, biasanya itu scalping hanya mencari beberapa poin saja, namanya juga scalping, betul ya? Hit and run gitu Hit ya. and run. Nah, tetapi yang setahu saya itu resikonya itu pasti lebih besar daripada profitnya. Itu pasti. Makanya kenapa scalping banyak digemari, karena dia gampang, Pak. Mencapai biru 1-2 poin itu gampang, tetapi tidak memikirkan apa resikonya. Kadang Mungkin kita lebih capek besar. juga Nah gitu itu ya. lelahnya bukan apa-apa, mental. Mental. Betul. Yang tadi saya bilang Mental perlu itu ya. perlu struggle ya di mentalnya itu, Mentalnya Pak. Ya harus matang dulu lah. Harus iya. Pemain scalping itu kalau berhasil itu saya angkat tangan loh, Pak, angkat jempol loh, Pak. 4 malah karena Pak, itu sangat-sangat ya? sulit. Nggak 5 ya, Pak? Nggak 5 betul. Oke, kita lanjut aja pertanyaan berikutnya ya, Pak ya. Oke, siap-siap. Oke, ini pertanyaan dari Wahyu. Wahyu. Nah ini saya agak bingung nih, nggak tahu nih Wahyu yang mana. Kenapa forex harus mata uang asing? Kenapa? Saya bingung nih, Pak. Forex. Oh, ini mungkin maksudnya gini kok. Kenapa forex harus mata uang asing, namanya aja foreign exchange. Foreign kan asing luar. Asing, iya betul. Terus Exchange. mungkin dari segi ininya juga nih loh kok. Kayak fluktuasinya ini loh. Oke. Range ya. Jadi kalau misalkan kayak contohnya itu ini deh. Apa tuh, Pak? Ya ini bukan nih saya, ini ya bukan jelek-jelekin lokal ya Oke. istilahnya. Taruhlah kayak LQ45, IHSG itu Oh, kan range indeks. kan dikit, Indeks, ya, indeks oke. tuh. Ha-ha. Nah, nggak laku. Istilahnya peluangnya untuk mendapatkan keuntungannya itu Keminatannya ya, Pak. Berarti ini contoh. chance-nya gitu. Saya mau tanya, Pak, ada nggak mata uang, kan di sini kenapa forex harus mata uang asing? Bisa nggak diperdagangkan mata uang Indonesia nih, Pak? Ah, ini pertanyaannya. Ya, sebenarnya bisa aja. Ada nggak di Broker Victory? Nggak Pak? ada. Kenapa itu, Pak? Nah, itu. Mungkin yang tadi itu ya, Pak. Iya, Karena peminatnya. sempit tuh. Oke. Jadi kalau misalkan taruhlah marketnya itu pergerakannya sempit, kita untuk mendapatkan keuntungannya kan Lebih kecil. kecil probabilitasnya. Oke, mungkin Ya, gini. masuk akal nggak? Mungkin gini, Pak. Untuk orang awam perbedaan. Jadi debat nih gara-gara pertanyaan ini nih. Oh iya, jadi lewat aja ya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Oke, saya rasa udah cukup, Pak. Nanti kita lanjut next video berikutnya Oh, gitu. saja. Siap. Karena Oke, waktunya oke. ini sudah nggak memungkinkan, Pak. Iya nih. Silakan. Belum sibuk nih. Oke. Oke. Closing. Terima kasih. Ini pertanyaan-pertanyaan kita udah mencoba menjawab dari berapa tadi totalnya 12 pertanyaan ya kok Ya, ya. Oke, nah ini kita udah jawab. Mungkin nanti disambung lagi ya, Pak. Nanti pertanyaan yang belum kejawab akan kita coba jawab di pertanyaan di sesi selanjutnya lah, di Oke. video selanjutnya. Terima kasih nih Kok Dede udah Sama-sama. membantu menjawab. Terima kasih juga, Pak Betul, Tama. ya kan? Oke, Oke. oke sobat trader, sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dari Simple Trade ya. TT ini, TT, Pak. oh ya, TT. Tanya Oh, trader, TT. Pak. Tanya Oke, trader. tanya Siap, trader. siap. Oke, terima kasih. Jangan Sampai lupa jumpa. subscribe and comment. Like juga, Pak. Like juga. Kalau Share ada- juga, Pak. Oh iya, Iya. harus komplit. Oke, Oke. See you. see you.